Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Di part 2 ini kita mau bahas tentang kuntilanak merah yang katanya Fadlan ini bersinar. Dia bukan glowing ya, tapi dia memancarkan cahaya di sekitar tubuhnya dia. Kok bisa? Apa bedanya dia sama kuntilanak merah yang lain? Oke. Jadi aku tadi pada saat kita ngobrol, aku coba buat suruh si Marsha buat ngobrol sama dia. Dan Marsha bilang kalau Fishy, perbedaan kuntilanak ini sama yang biasanya, kuntilanak merah itu terkenal dengan kuntilanak yang menyimpan dendam. Kenapa dia merah? Karena dia penuh dengan dendam dan akan terus jahat sama manusia. Karena dia ngerasa dia nggak bisa ngapa-ngapain manusia, nggak boleh. Jadi dia maunya menyentuh, mau nyakitin, mau menjatuhkan barang, mau mengeluarkan suara, itu kuntilanak merah. Nah, kenapa ini bersinar? Karena sebenarnya dia itu tidak menyimpan dendam sama sekali. Dia tidak menyimpan dendam sama sekali, Uncle. Tapi kenapa dia merah? Karena dia sempat membuat orang yang ketika dia muncul ngelihat akhirnya kecelakaan. Akhirnya dia dicap dengan, maksudnya dia dijatuhkan sebagai kuntilanak yang menyakiti gitu loh. Mendapatkan tahta ya? Mendapatkan karma ya, itu bukan kesalahan dia. Iya, tapi maksudnya karena satu dan lain hal mendapatkan predikat. Atau dengan kata lain ya bukan tahta kan sesuatu yang agung. Ini mendapatkan predikat, dia dimerahkan. Nah, benar. Dia dimerahkan karena perbuatan-perbuatan dia yang akhirnya mengarah ke arah yang negatif. Iya, dan gitu. Usianya kalau yang aku lihat dia ini menyerupai anak perempuan yang usianya itu 19 tahun, jadi masih muda, belia banget, masih cantik, muda dan tidak seram sama sekali. Tapi karena dia memakai pakaian yang merah, yang udah pasti ketika orang lihat kuntilanak merah pasti serem banget. Dan rata-rata kuntilanak merah itu pasti ngikutin, nempelin. Nah, kalau ini nggak pernah nempel. Itu kenapa mungkin merah tapi tetap bersinar. Jadi auranya mungkin ya masih lebih baik lah daripada yang tapi biasanya. Ini banget sih, maksud aku kalau aku nggak ngerti ya, kayak maksudnya tadi kan aku nyetir, maksud aku kalau misalnya pun aku ngeliatin terus, ini kan jalan istilahnya jalan setapak ya, bisa dibilang ya. Ini kalau misalnya aku tetap fokus ke sana, tiba-tiba ada suatu hal gitu, aku bisa aja kecelakaan mungkin. Yang tadi Kak Frisley bilang juga ya, mungkin karena hal tersebut gitu. Makanya dia lebih milih Uncle dia di dalam gedungnya aja. Karena ketika dia keluar, orang ngelihat dia bisa napa-napa gitu. Malah jadi gagal fokus ya. Iya. Nah tadi Fadlan kenapa tiba-tiba kayak ada yang nyenggol? Nggak tahu di sebelah sana. Mungkin kayak aku ngeliat yang bentuk yang tadi itu deh, yang Uncle ngomong. Yang cantik itu? Bukan, yang tangan panjang. Yang tangan panjang. Aku kaget. Bener-bener kayak yang lebih tinggi dari gedung kan? Ya Allah, langsung kayak gitu. Iya, dia di atas. Tadi aku cuma ngeliat sekali sih. Dia cuma ada di atas, tapi dia kayaknya nggak turun ya? Nggak akan turun. Karena nggak bisa berkomunikasi kayaknya Uncle. Tidak pernah menunjukkan juga. Ya oke. Sekarang kita mau cerita sedikit lagi tentang danau yang ada di depan. Kalau menurut Frisley, sorry. Udah mulai ya. Iya. Kalau udah mulai pegel-pegel. Kalau menurut Frisley ya, di depan sana gitu ya ada sosok lain kayaknya yang ada. Tadi Mas Nanda ada sempat bilang katanya ada satu wanita ya Mas ya? Iya. Ada satu wanita yang katanya pengen banget dibahas di sini. Dia pengen dipanggil ke sini. Nah, ini siapa nih? Ini ada wanita lain lagi nih sekarang. Oke, jadi sebenarnya Uncle, aku ngelihat dari kita bicara tentang danau yang di depan kita ya. Di sana itu ada 2 kerajaan di dalam air. Yang satu itu sosok siluman ular, tapi sisiknya emas. Dan satu itu adalah sosok buaya putih. Nah, sosok di antara 2 sosok ini paling kuat itu sosok buaya putih karena keberadaannya itu dia yang di paling ujung di sana. Tapi kalau sosok si ular ini katanya dia sering banget mengganggu orang-orang yang mancing, karena jujur kalau malam biasanya banyak banget bapak-bapak yang mancing ikan. Jadi kadang dia menyerupai perempuan yang kayak nyuci baju. Ada rel kereta nggak sih di sini? Tapi kayak ada suara kereta barusan. Ada suara kereta ya? Oke.
bener kereta berarti itu, bukan kereta mistis ya MOP lovers. Terus sorry. Terus Jadi Nggak ada. tapi itu suara Iya, kereta, kereta. gitu kan, Iya. lagi klakson. Nggak ada. Emang nggak ada rel kereta? Kakak denger apa? Semuanya keluar juga Alemong. kan? Ya Alemong. Tapi enggak, tapi bener kaget sih. ada rel kereta nggak? Monyong. Oh. Iya. Feedback dari mikrofon karena mungkin kita copot. Positif aja. Positif. Positif. Kita lagi bahas tentang buaya putih. Ini aku tertarik banget sih sama buaya putih ini. Bener, Karena aku juga. karena gini. Dari dulu kalau misalkan lagi Sincia ya, lagi cap gomeh, Heeh. aku lupa persisnya di mana, tapi waktu aku kecil banget itu berarti sekitar tahun 97 98 ya. Aku sama papaku tuh sering dibawa ke daerah Tangerang. Oke. Nah, di daerah Tangerang itu katanya setiap Sinca ada leluhur lah mereka bilang buaya putih yang seharusnya setahun sekali muncul. Nah, si buaya putih ini tuh out of nowhere aja, dia nggak tahu tinggal di mana, tapi kalau lagi Sinca dia Akan naik ke ada, permukaan. Oh. Nah, ini katanya leluhur yang menjaga area sekitar dan itu menampakkan wujudnya ke semua orang semua pada nonton. Dan dia tuh kayak memberikan isyarat, oke, sebagai leluhur saya masih ada di sini dan menjaga kalian, katanya gitu. Dan aku pernah banget selama beberapa kali di tahun-tahun aku kecil gitu ya, aku pergi ke Tangerang sama papa. Dan itu aku ngelihat banget. Jadi naik ke permukaannya dia memang tidak satu badan penuh, cuma ya hanya setengah. Sedikit gitu kan. Dia hanya sedikit. Nah, ini yang juga tadi aku bilang aku tertarik banget sama danau yang ada di sana. Kenapa? Karena buaya putih itu sesuatu yang ibaratnya sakral mungkin bisa Benar. dibilang. Kedua mungkin bukan sembarang makhluk. Dia ini aku juga nggak tahu asal usulnya seperti apa. Mungkin ceritanya beda-beda setiap buaya putih. Kalau yang di danau ini Frisly bisa ceritain. Oke, kalau yang aku dapat informasi dari merekanya langsung, kalau sosok si buaya putih ini memang satu, dia tidak mungkin sembarang menunjukkan secara fisik. Tapi yang kedua, katanya dia selalu memberi tanda apabila akan ada suatu kejadian yang terjadi di danau di depan. Jadi dia akan muncul dan akan ada warga yang melihat dia, lalu besoknya atau lusanya itu pasti ada kejadian yang tidak baik. Nah, itu tuh sebenarnya katanya kalau udah nongol si buaya, udah ngelihat, jangan pernah keluar, jangan pernah sembarangan, jangan pernah mancing, pokoknya ada aja yang terjadi di sini. Karena sebenarnya dia bertolak belakang banget sama si sosok ular yang bersisik emas. Karena kalau si sosok ular itu dia akan menyerupai perempuan cantik dan menarik perhatian buat ayo dong kesini lagi. Karena kan katanya danau ini kedalamannya beda-beda. Di permukaannya itu beda-beda. Ada yang cetek banget waktu kita bisa nginjekin Ya, kaki. ada yang dalam. Ada yang benar-benar langsung ke dalam katanya. Dan danau itu kan FYI, danau itu kemungkinan dasarnya berubah kedalamannya mungkin karena kan Iya. bawahnya lumpur ya. Betul. Jadi mungkin bisa bergeser yang Iya. tadinya dangkal, yang tadinya dangkal bisa menjadi dalam, yang dalam juga bisa jadi dangkal karena Iya. kan kepadatan dari lumpur ini bisa berubah, bisa bergeser juga. Terus Fris. Nah terus kalau si sosok yang buaya putih ini memang sangat amat cantik ketika dia berubah menjadi sosok perempuan. Tapi dia tidak pernah menunjukkan ke warga ini sebagai sosok perempuan. Dia akan terus menunjukkan sebagai sosok buaya putih dan sama akan kelihatan cuma sedikit aja ya. Dan katanya itu memang leluhur yang menjaga tempat ini dari mulai terbentuknya danau di depan. Karena awalnya itu cuma di Iya, ujung sana aja. Dapat suara ya tadi. Kedengeran banget. Gitu kan sih? Ada suara perempuan Ada tadi. suara perempuan Iya. coba buat bicara. Nah tadinya itu katanya danaunya itu cuma danau kecil Uncle. Sebelumnya. Cuma si tempat si buaya putih ini. Sampai akhirnya sekarang segede ini. Nah si sosok ini selalu memberi tanda. Karena dia akan memberitahu ketika dia muncul itu akan ada sesuatu. Satu kejadian besar ya. Iya. Nah makanya orang-orang di sini sangat amat menghormati si sosok buaya putih ini karena dia lebih cenderung ke arah positif. Ini penunggu dari awal memang. Dari udah awal sih adanya danau kecil. ada. Nah tapi semakin besar itu terbagi dengan satu kerajaan yang si ular bersisik emas itu dia akan terus
mencari orang baru atau orang yang di sini itu menjadi korban. Karena waktu itu aku dapat cerita langsung dari warga. Dia cerita sangat amat jelas, dia bilang kalau udah diingetin besok nih ada tanggalnya nih, si buaya itu akan keluar dan ada yang melihat. Terus dikasih tahu jangan sampai ada itu. Tapi tiba-tiba ternyata itu juga sempat masuk berita, katanya tiba-tiba malah banyak yang coba untuk menyeberang lewat danau. Jadi pakai yang apa sih itu, perahu. Lah Gitu. ngapain ya? Orang Nyebrang. jalan raya udah banyak sekarang. Nyebrang tuh. Ini mah nyari borok nih begini. Emang Nah. ngide ya. Pas, tapi emang kan nanti kalau misalnya siang tuh kita ngelihat masih ada talinya gitu, jadi masih yang pakai narik tali gitu, Iya kayak apa? Getek ya? Getek. getek, iya. Heeh. Tiba-tiba jatuh. Maksudku kayak iya ngapain Iya. sekarang dari sini sampai Surabaya, Jakarta Surabaya juga udah ada tolnya. Emang Iya kan? bukan Ngapain danau begitu pakai nyebrang pakai getek ya? Karena mungkin dulu kan katanya kalau lagi rame tuh suka ada bebek-bebekan juga. Yang begini nih, maaf ya Fris, Iya, aku salah. nggak Yang apa-apa. begini kadang-kadang orang suka menyalahkan tempatnya angker, tempatnya memakan korban. Ya lu udah tahu jalanan udah lebar sekarang. Lu mau kemana aja ada jalannya. Lu ngapain pakai getek? Ya. Iya nggak? Manusia kadang-kadang suka berulah kak. Udah berulah, udah tahu dia mau nantang. Pelampung sekarang di toko olahraga juga ada, mantu. Kenapa Iya. lu nggak pakai aja? Nah katanya sebelum naik getek itu kan pasti dikasih ini maksimal 10 orang ya atau 5 orang gitu. Nah pelampung itu pasti ada 5. Tiba-tiba pas yang naik ya ke bagian itu ada yang nangis barusan. Iya. Kedengeran. Makanya aku nengok ke sana. Iya, ada yang nangis dari sana. Tiba-tiba katanya pas lagi naik, oke, makin banyak yang nyamperin. Itu. Apa sih? Udah. Nggak tahu. Terus aku juga nggak, Fris, aku nggak tahu kenapa malam ini aku nggak ngerasain yang aneh. Nggak ada yang, Iya, nggak ada yang. Enak banget. Uncle kayak lagi mental ketika mereka Kenapa deketin Uncle, mereka yang mental, nggak Kenapa tahu. ya? Uncle kayak lagi dijaga sama telur gitu, ngerti gak sih? Maksudnya? Hari ini sama sekali bau nggak ada, nyium nggak ada, bahkan kalau mau ngasih lihat sedikit kayak cuma sebentar terus mereka udah nggak mau lagi. Iya hilang gitu ya. Kenapa sama aku? Hari nggak tahu. Lagi dijagain kali. Ya mungkin. Tanggal yang baik kali. Lagi tanggal baik ya. Iya. Oke. Terus Nah katanya itu tuh ketika bener-bener tadi udah diingat. iya sampai dia naik getek gitu ya. Iya di udah tengah-tengah. diingat pelampungnya tuh ada 5. Tiba-tiba pas naik yang di giliran si orang ini enggak, pelampungnya justru kurang 1. Tapi tetap kekeh. Oh ya udahlah, orang toh cuma bentar, dari tadi juga aman-aman aja. Pelampung 1 tiba-tiba katanya ada gelombang dikit. Masa iya di danau ada gelombang kayak di Area laut? tenang ya kan ya danau. Ada gelombang jatuh. Itu logikanya katanya itu kejadian siang, jam 1 siang. Aku masih ingat banget semua ceritanya. Jam 1 siang tim SAR langsung datang dicari, masih tetap nggak dapatnya itu 1 hari kemudian, tapi di titik dimana yang kerajaan buaya putih itu ada. Jatuhnya itu di titik dimana kerajaan si ular itu ada. Jadi sebenarnya belum di tengah-tengah banget, Uncle. Ya, kalau ngomongin soal kerajaan, kita coba mundur ya Fadlan ke cerita zaman dulunya. Kerajaan di bawah air, di bawah laut, di bawah danau, muara, whatever it is. Apakah dulunya ada kerajaan yang di atas tanah kemudian mereka tenggelam, atau ini memang kerajaan magis yang dibentuk, Fris? Kerajaan gaib memang. Nah lu. Udah mulai kencang. Ya, terus? Memang kerajaan gaib sih, Uncle. Kedip-kedip ya. Jadi bukan kerajaan yang memang ada di atas tanah lalu dia di bawah, tapi ini kerajaan dari mereka. Kerajaan dari mereka yang bentuk. Iya. Kenapa? Nah, ini udah mulai Iya. seru. Kenapa? Fadlan apa yang Fadlan rasain? Enggak, aku tuh dari tadi aku tuh benar-benar nggak bisa nggak ngelihat si anak kecil yang di atas ini. Di sini kayak selalu dia senyumin kita. Nah, Ada suara. apa itu? Apa itu? Apa itu? Gua nggak- Hah? Dia masuk. Mas Tanda ya? Dia Mas Tanda masuk. ya? Mas? Mas nggak apa-apa? Langsung bubar. Gue takut nih sekarang Ini- ketawa-tawa gini, takut keterusan. Ya. Jangan sampai dong. Oke.
karena udah ada yang mau masuk ya Mas. Udah ada yang mau Coba ngobrol? buat masuk ke aku, dihalangin Marsha. Dari tadi juga ada Si yang cewek. mau Ada yang cewek. kayak ada yang mau komunikasi sama aku, terus dia Gak kan? aku cuma dengar dia bilang, "Aku nggak boleh," katanya. Aku nggak Sama. boleh. Mau Aku masuk nggak ke boleh. aku tapi nggak boleh sama Marsha apa Mas Nanda. Duduk sini. Mau- Mana Mas Nandanya? Si Mas Nandanya ngangguk-ngangguk, lihatnya gue takut. Mas ya. ini Mas. Mas coba Mas Jangan coba kita dipaksa. ngobrol. Sini Eh, Mas. Mas. Sini Jangan Mas. jangan dilawan. Iya jangan dipaksa. Iya. Salah. Lemesin aja lemesin. Lemesin. Mas ini, ya Allah, goda ya. Jangan dilawan. Iya, Jangan mari, dong Mas. kodok. Jangan dong. Di kodok. sebelah sini aja, di sebelah Frisly. Jangan di sini. Iya, jangan. Ntar gue Mas, ikutan. samping Mas. aku. Udah kemayu Mas. Ya dia udah senyum-senyum udah gue males. Iya kayak udah kemayu banget nih. Udah males tuh. Kita coba jadi untuk MOP Lovers di rumah tadi ketika kita lagi ngobrol mengenai kerajaan, kita akan lanjutkan mengenai kerajaan, tapi tadi ada yang coba komunikasi sama Mas Nanda di sana. Kita akan coba langsung ngobrol aja sama dia ya Mas ya. Coba Mas. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Apaan sih? Siapa ini yang datang? Oh, kamu di sana. Kamu yang pengantin? Bukan. Dari danau ya. Dari danau. Aku panggilnya siapa nih? Namanya siapa? Mau dipanggil siapa? Ya, kita tidak kita sebut ya namanya. Tapi kalau kita nggak sebut namanya, kita boleh tahu dong wujudnya seperti apa. Kamu ada di danau. Aku wanita biasa. Kamu wanita biasa, tapi kamu sering gangguin di sini. Ngapain kamu gangguin? Di sini sudah kosong udah lama. Di sini kosong sudah lama. Ya bukan alasan kamu gangguin orang, di sini kosong sudah lama. Kenapa? Kenapa kamu sering gangguin? Gini, aku pengen tanya sekarang sama kamu. Kamu ini sering nunjukin di jalanan atau di danau? Di danau. Kamu tujuannya apa nunjukin ke orang-orang yang sekitar di sini? Iseng aja. Ada iseng begini. Hei, oke, sekarang aku bilang lah ya sama aku pengen tanya sama kamu. Gini, kalau kamu ada di danau, kalau kamu sering menampakkan, tujuan kamu itu apa? Kamu mau ngegodain manusia? Iya. Kamu pengen mereka takut sama kamu? Odok! Ganti lagi kan. Itu yang aku bilang tadi di belakang aku soalnya udah ada lagi makanya aku Selamat bilang ini. malam. Ganti. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini yang datang? Aku yang ada di sana juga. Kamu di sana juga. Panggilnya siapa? Saya panggilnya siapa? Kita panggil siapa ini? Aku panggil aja aku kakek. Kakek. Ya, Kakek ada di mana? Di jalanan apa di danau, Kek? danau. Di danau. Ya, Wujud kakek seperti apa? biasa kayak kakek tua. Kakek tua. Kakek tua. Kakek sering menampakkan dirinya di mana, Kek? Tidak pernah menampakkan. Ya, ini kakek dari tadi ada di belakang Frisly. Apa yang ingin kakek sampaikan, Kek? Aku yang jaga wilayah sini. Pengen jaga wilayah sini. Kakek termasuk dalam kerajaan di dalam air? Ya, Bukan. Beda. Kakek ada di luar, tapi di area danau. Berarti kakek dari salah satu pohon yang di pinggiran danau itu ya? cuma aku memang suka jalan-jalan di sini. Oh, jadi kakek ini dari salah satu pohon yang sekitar danau tapi suka jalan-jalan. Tapi kayak Di sini juga ada sosok wanita. ya. Cuma bukan asli sini. Oh, ada sosok wanita yang tidak asli dari sini. Berarti kakek tahu dong kalau tempat ini sering dijadikan tempat pembuangan untuk dukun-dukun atau mereka yang mempunyai ilmu. Mereka ngebuang ke sini, berarti kakek gimana, Kek? Kakek marah.
Iya, kakek tidak suka. Nanti banyak yang datang lagi kesini. Nanti banyak yang Nanti datang banyak kesini. lagi yang datang. Oke, Kek. Terima kasih, tapi maksud kami ke sini adalah untuk menjawab juga keresahan warga bahwa kami ingin menyampaikan juga kita hidup berdampingan ya, Kek ya. Selagi kami tidak mengganggu satu sama lain antara manusia dan juga makhluk yang tinggal di sini, tidak akan adanya penampakan gitu ya, Kek ya. Tapi nanti kalau ada yang mau disampaikan dengan makhluk-makhluk lain, kami masih di sini, kami masih menunggu makhluk lain yang ingin berkomunikasi sama kita. Jalan bersama. Ada yang kecil suka jalan-jalan. Anak kecil. Anak kecil suka jalan-jalan. Dari tadi aku Oh, Marsha. Oh, Marsha. Iya, Marsha dari tadi soalnya aku suruh nanya-nanya kakek biar dapat informasinya yang jelas juga ya. apa tuh? Iya. Oke. Oke kalau gitu. Oke, Kakek. Iya deh, Kek. Terima kasih banyak ya, Kek ya. Terima kasih, Kek. Kek, wassalamualaikum, Kek. Air mineral dong. Air min. Tadi Jangan berarti yang- yang cewek langsung jangan yang ditabrak bekas, sama kakek ya? Langsung masuk. Karena nggak baik. Maaf, enggak. Iya, nggak apa-apa. Karena nggak baik. Kenapa? Jadi tadi tuh Uncle kenapa aku sempet kayak nggak deh jangan aku yang nanya karena di belakang ini udah rame tadi. Jadi ketika tadi Mas Anda ngebuka untuk dimasukin sama si perempuan di belakang tuh udah banyak nih yang mau jangan dia orang ini nggak baik gitu ya. Jadi digantinya sama Ya, yang sama yang positifnya sudah nih. Tuh. Cuma rame ya. Emang Yang aku masih nggak ngerti kenapa mereka nggak mau sama aku sama sekali. Sama sekali. apa ya kayak emang Uncle lagi Auranya lagi terang enak kali, banget, terang banget. Heeh. Lagi Iya. bersinar hari ini. Kamu juga Pakai krim bersinar. malam. Ya Allah. Enggak bercanda. Oke. Ini tadi kita sudah berkomunikasi sama dua di antara banyak yang ada di sekitar sini. Tapi yang paling bikin aku menarik, ada satu gedung yang katanya isinya pocong semua. Ya, dan aku pernah interaksi di dalam dan aku pun jadi si itu Jadi poci. ya, Cuma aku ngejedotin kepala ke tembok waktu itu udah lumayan. Dua Kodok. Selamat bener malam. masuk. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, siapa ini yang masuk? Siapa ini yang datang ke sini? Siapa ini yang datang? Dari depan. Kita di sini tidak memberikan makanan, kita tidak akan membawakan apa-apa juga. Kita minta kamu keluar dari tubuhnya Mas Anda ya. Mas Anda. Mas Nanda, Mas. Capek ya. Kasihan. Mas dikunci dulu aja. Ini tadi kayaknya yang Bener masuk lagi. ular ya? Kan bener, iya. Yang masuk ular Dari ini. depan ya Mas. Ular sisik emas ini. Gimana cara ngomongnya Berarti kalau sama dari ular tadi. ya? Ayo. Aku juga bingung. Kalau dari tadi berarti emang yang dari depan semua ya. Lebih ini dari depan kayaknya ya. Lebih kuat yang di depan memang. Yang tadi kafe. Iya. bilang ya. Nah, Cuma kalau yang di belakang tuh yang di belakang Aku tuh gedung. penasaran deh. Iya kan? Itu dari, Dari tadi tadi muncul, kan, muncul, dari tadi- masuk, muncul. siapa Intip-intip sih ya yang kan? penasaran Ih, banget? perempuan yang pakai selain Ujuk loh, di ujung. apa Ya sih Allah. itu aku nggak ngerti ya, tapi dia Iya, jadinya. sumpah narinya tuh lihai banget. Iya, parah. Pakai kok kayak gitu terus. Lihai banget tadi mau. Nggak usah masuk. Nggak usah masuk. boleh kita boleh Ya ngobrol udah, sama dia. masuk deh. Ngobrol. Kan? Itu kan kodok. Yeay. Boleh kita boleh ngobrol sama yang nari nggak Mas? Sama Aku apa? ke Frisly ya Mas ya? Iya. Mas Nanda biar jagain yang lain ya Mas ya. Fris, boleh Fris? Kayak tunggu dulu Marsyanya. Angkel panggil Marsha dalam mati. Oke. Suruh ke pindah dulu. Oke, kalau gitu kakak beradik ini sambil kita cari Marsha dan panggil Marsha untuk segera ke sini jagain kita akan lanjut di part yang ketiga. Ini sudah mulai bunyi seru banget. Iya. Jadi pasti Ternyata kamu makin besok lama akan makin- nonton ya. Oke, terima kasih. Bye bye.